Kau Satis, iya kan? Iya. Sebaiknya kau suruh perempuan itu keluar dulu. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Kau di sini? Jadi kecurigaanku terbukti benar, kan? Hei kau sudah menyimpan dokumen milik putraku, iya kan? Cepat kembalikan padaku. Sudah aku duga. Kau tidak akan mengabulkan permohonan pinjaman anakku. Aku sudah menduganya. Dan sekarang aku tambah yakin. Perempuan murahan ini pasti yang sudah memintamu untuk tidak mengabulkan permohonan itu. Hei perempuan murahan, menjauhlah dari putraku. Biarkan dia menjalani hidupnya. Jika dia ingin berkembang dalam hidupnya, kenapa kau terus saja ikut campur? Bersatu dengan kekasihmu, kenapa kau membiarkannya datang ke tempat ini? Ibu, diam. Aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi antara kalian berdua. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi lepaskanlah anakku. Hena, aku menginginkan surat-surat milik putraku. Kembalikan. Dengar, kau tidak bisa bicara seperti itu di sini. Ini ruanganku. Oh iya, ini adalah ruanganmu ya. Tapi di sini, sepertinya aku bisa melihat sebuah tempat tidur yang nyaman. Kau saja bisa menggunakan kantormu ini sebagai tempat bermesraan dengan perempuan ini. Dan aku tidak boleh bicara di sini. Ibu. Hei, jangan mencoba berpura-pura. Aku bukan anak kecil dan aku tahu apa yang dilakukan pria dan wanita di ruangan tertutup. Kau harus berpikir dulu sebelum melakukan itu. Kau belum bercerai. Apa yang kau lakukan itu sangat tidak pantas, kau tahu? Kau sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi ini yang kau inginkan, hah? Jika kau memang ingin bermesraan dengannya, kenapa kau tidak menikah saja dengan dia? Kenapa kau menghancurkan hidup putraku? Dan kau sendiri, apakah kau tidak malu sudah menjalin hubungan dengan istri orang lain? Mencoba mengajariku sopan santun. Aku akui, aku memang kurang ngajar. Dan mungkin kurang sopan. Tapi aku memiliki karakter. Dan aku tidak memalukan seperti kalian berdua. Aku tidak habis pikir. Cukup. Cukup, Ibu. Cukup. Aku tidak tahan mendengarnya. Dan Ibu tidak punya hak untuk bicara seperti itu kepada Satis. Oh, wow. Kucing yang malu-malu sekarang sudah menjadi singa betina. Cinta Satis sudah merasuki jiwamu, iya kan? Ibu, aku mohon. Aku tidak mau membesarkan masalah ini. Aku mohon, pergilah dari sini, Bu. Memangnya siapa kau berani menyuruhku pergi? Katakan. Oh iya, dia pemilik tempat ini dan kau adalah nyonyanya. Ibu, kenapa Ibu tidak pernah berpikir positif? Kenapa Ibu selalu salah paham padaku? Kau perempuan yang salah, itu sebabnya. Kau mencoba memikat banyak pria, termasuk anakku Manaf. Dan sekarang kau mencoba untuk memikat pria itu juga. Itu kesalahanmu. Ibu, lupakan saja. Aku sudah tidak peduli kalian mau seperti apa. Aku sudah lelah bicara dengan kalian. Hei kau, kembalikan surat-surat milik anakku, cepat. Ini. Dan pergi dari tempat ini. Iya, aku akan pergi. Aku juga tidak mau lama-lama di sini. Jangan lupa tutup pintunya. Dan lakukan apa yang kalian inginkan. Kalau perlu sewa penjaga di luar. Seorang pendosa yang berpura-pura suci.
Maafkan aku. Kau mendapatkan masalah gara-gara aku. Kau sudah banyak membantuku dengan memberikan pekerjaan. Dan sebagai gantinya, aku malah memberimu masalah seperti ini. Aku tidak bisa bekerja di sini karena aku tidak mau menyakitimu lagi, Satis. Archana, boleh aku mengatakan sesuatu? Siapa yang berpikir seperti itu? Apa yang mereka katakan? Apa yang tidak seharusnya dikatakan? Kita tidak bisa memutuskan itu. Tapi kita bisa memutuskan seberapa banyak hal penting yang harus kita berikan kepada seseorang. Jika kita tidak melakukan kesalahan apapun, lalu untuk apa kita harus memikirkannya? Kau tidak perlu melakukan semua itu. Kenapa kau harus mundur? Archana, orang selalu takut dengan kebenaran. Itu bisa dimengerti. Tapi jika mereka takut dengan kebohongan, itu salah. Tapi Satis... Dengar Archana, kebahagiaan ibumu, ayahmu, dan seluruh keluargamu berhubungan dengan pekerjaan ini. Apa kau tahu betapa sedihnya mereka jika kau berhenti bekerja? Memang benar pasti ada kesulitan. Tapi kita harus menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya dan terus melangkah. Kita harus terus maju. Tapi Satis, di kantor ini... Kau tidak perlu merasa khawatir soal itu. Kau tidak akan mengalami kesulitan apapun di kantor ini. Hanya karena semua yang terjadi hari ini. Aku ada bersamamu. Aku akan urus semuanya. Sachin Damodar Desmukh. Iya, Damodar. Sravani, boleh aku bertanya sesuatu? Kau akan tetap tanya walaupun aku bilang tidak. Silahkan. Kenapa kau melakukan ini untukku? Kenapa? Kau tidak suka aku melakukan semua ini untukmu? Tidak, bukan begitu. Sebenarnya Sravani, aku tidak pernah memikirkan tentang banyak hal dalam diriku. Aku tidak pernah punya cita-cita. Tapi semenjak kau ada dalam hidupku, aku merasa hidupku... Sachin, ada saatnya di mana kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Berlian tidak akan tahu nilainya sendiri. Itu sebabnya dia terkubur di dalam tambang gelap. Situasimu sama persis. Jadi, seseorang harus membuatmu menyadari potensi yang ada di dirimu. Jadi, aku melakukannya. Aku bisa melakukan itu sebagai teman, ya kan?